Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif pada KD 3.3 dengan bunyi KD, mengidentifikasi gagasan, pikiran, atau pesan tentang permasalahan aktual dari pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada KD ini ada 3. Pertama, Ananda mampu mengetahui pengertian teks pidato persuasif. Kedua, mengetahui tujuan pidato persuasif. Dan ketiga, mengetahui langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Pertama, mari kita ketahui dulu, apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Jadi, pidato itu isinya memang mengajak pendengar, mengajak pembaca dengan menyampaikan argumen-argumen dan beberapa fakta dalam pidato tersebut. Tujuan pidato persuasif ada 3. Pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Kedua, meyakinkan pendengar dengan fakta-fakta yang ada. Ketiga, memotivasi atau menggerakkan pendengar untuk melakukan sesuatu hal yang positif, karena dia persuasif, mengajak dan memotivasi pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi teks pidato persuasif. Pertama, membaca atau mendengarkan teks pidato persuasif dengan seksama. Kedua, mencatat informasi penting yang ditemukan dalam pidato persuasif. Ketiga, menyimpulkan pesan yang terdapat dalam informasi penting tersebut. Jadi setelah didengarkan, dicatat informasi pentingnya dan temukan pesan yang terdapat dalam informasi penting tersebut. Selanjutnya, Ananda pahami contoh video pidato persuasif yang dikirimkan, kemudian tentukan informasi penting atau pesan dari pidato tersebut. Semangat bekerja! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duha. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar luas hingga ke berbagai daerah. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Apakah Anda tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Sekitar 665 bahasa daerah ada di Indonesia. Apakah bahasa daerah itu dapat dimengerti oleh masyarakat daerah lain? Ini merupakan satu pertanyaan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, keberagaman bahasa daerah di Indonesia bukanlah satu permasalahan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa penghubung, bahasa untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Contohnya, orang Baka bertemu dengan orang Dayak. Apakah bahasanya dapat dimengerti sesama-sesamanya? Tentu saja tidak. Indonesia menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi, orang Baka dengan orang Dayak akan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi, apakah kita patut bersyukur dengan keadaan nikmat yang diberikan Tuhan yang pada kita? Kita harus bersyukur. Mari semua kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.